Bukan lagi mimpi, bukan lagi konsep di atas kertas. Kapal selam tanpa awak bergerak senyap di kedalaman, membawa satu peluru mematikan, dan diperintah langsung oleh Menteri Pertahanan dari jarak jauh, serta dimonitor oleh Presiden Prabowo dari jarak ribuan kilometer. Ini adalah momen bersejarah bagi Indonesia. Ini adalah KSO T002, kapal selam otonom torpedo buatan anak bangsa yang baru saja berhasil diuji coba. Dalam hitungan bulan, platform AI ini ditargetkan untuk menjadi penjaga utama jalur laut paling krusial di Nusantara. Hari ini, kita akan bedah mengapa kapal selam ini mengguncang dunia pertahanan dan apa ambisi besar Indonesia di baliknya. Pada tanggal 30 Oktober 2025, dunia menyaksikan keberhasilan PT PAL meluncurkan torpedo ringan Piranha dari lambung KSO T002 di perairan Surabaya. Ini adalah konfirmasi Indonesia resmi masuk dalam klub elit negara-negara yang mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata aktif pada platform nirawak bawah air. Tapi tunggu dulu. Bagi Anda yang sudah melihat videonya, mungkin ada satu pertanyaan besar. Mengapa torpedo itu ditembakkan tanpa target? Jawabannya adalah, uji coba ini bukan validasi senjata, melainkan validasi platform. Bayangkan, Anda sedang mencoba mobil baru yang sangat cepat. Anda tidak langsung mengujinya di sirkuit balap, kan? Anda uji dulu apakah remnya pakem, setirnya stabil, dan mesinnya tidak mati saat Anda pindah gigi. KSO T002 menghadapi tantangan fisika yang luar biasa. Kapal ini, dengan berat sekitar 37 ton, tiba-tiba harus kehilangan ratusan kilogram bobot torpedo dalam hitungan detik saat berada di bawah air. Jika sistemnya gagal, kapal bisa oleng hebat atau bahkan tenggelam tak terkendali. Uji coba sukses ini membuktikan bahwa sistem trim control otomatis, yaitu sebuah teknologi penyeimbang berbasis AI, bekerja sempurna. Dia mampu mengkompensasi hilangnya berat torpedo secara instan, menjaga stabilitas dan kedalaman kapal agar tidak goyah. Inilah yang diuji, dan inilah yang berhasil. Lalu, bagaimana kapal ini bekerja? Kita bedah dua kecanggihan utamanya. Pertama, otorisasi tembak, AI dengan tangan manusia. KSOT adalah kapal otonom, artinya ia bisa bergerak sendiri, bersembunyi sendiri, dan mencari target sendiri menggunakan sonar canggihnya. Namun, kita melihat di video bahwa perintah tembak datang dari Menhan yang memimpin pusat komando. Ini yang disebut mode human in the loop. Kenapa ini penting? Di tengah perdebatan global tentang senjata yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, KSO T002 dirancang bukan sebagai robot pembunuh otomatis penuh, melainkan sebagai sistem AI yang bertindak sebagai asisten pencari dan penembak ulung yang wajib melapor kepada manusia sebelum menembakkan torpedo. Cara kerjanya terbagi menjadi 3 fase utama, dan manusia selalu menjadi penentu di fase kritis. Fase pertama adalah fase pencarian dan pengawasan. Pada fase ini, KSO T002 beroperasi sepenuhnya otonom. KSOT berpatroli sendirian di choke point selama berhari-hari, menggunakan sonar dan sensor canggih untuk mendengarkan dan mengidentifikasi anomali atau ancaman. Sistem AI di dalam KSOT akan menganalisis semua data sensor secara real-time. Misalnya, jika ia mendeteksi kapal selam musuh atau kapal permukaan yang terdeteksi sebagai ancaman, AI akan langsung membuat solusi penembakan terbaik, menghitung jarak, kecepatan target, kedalaman, dan jalur torpedo yang ideal. Seluruh kegiatan ini dilakukan dalam mode offline total. Jadi, setelah KSOT di program tertentu dan dilepaskan ke lautan, ia tidak terhubung terus dengan remote. Hal ini dimaksudkan agar KSOT tidak bisa dideteksi oleh musuh. Setelah AI yakin dengan target dan solusinya, ia tidak menembak. KSOT akan naik perlahan ke kedalaman yang aman, sering disebut kedalaman periskop, mengeluarkan masto lipat untuk mengaktifkan komunikasi satelit dan mengirimkan paket data terenkripsi. Pada titik ini KSOT menggunakan sinyal, namun karena hal ini dilakukan dalam waktu singkat, sehingga sangat sulit untuk dideteksi oleh musuh.
Fase kedua adalah otorisasi dan keputusan. Disinilah peran manusia masuk secara krusial. Setelah paket data dari KSOT diterima oleh Pusat Komando Staf Angkatan Laut yang biasanya berada di kapal komando besar seperti KRI Dr. Soeharto, komandan kemudian menganalisis laporan AI tersebut. Mereka meninjau data sonar, mengkonfirmasi identitas target, dan menilai konsekuensi politik serta strategis dari penembakan tersebut. Jika komandan memutuskan penembakan diperlukan, ia akan mengeluarkan perintah tembak akhir, seperti yang kita lihat dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Perintah ini adalah otorisasi digital yang dikirim kembali ke KSOT di bawah laut. Fase ketiga adalah eksekusi. Begitu perintah tembak dari manusia diterima, KSOT menerima otorisasi. Sistem trim control otomatis bersiap. AI menempatkan kapal pada posisi tembak terbaik sesuai kalkulasi awalnya. Sistem impuls mendorong torpedo. KSOT-002 telah bertindak bukan atas kehendak sendiri, melainkan sebagai perpanjangan tangan dari otoritas militer tertinggi. Jadi, kecanggihan KSOT-002 tidak hanya terletak pada kemampuannya menyelam dan menembak, tetapi pada arsitektur kendali cerdasnya yang memastikan teknologi AI bekerja sebagai pembantu yang andal, bukan pengambil keputusan yang absolut. Ini adalah keseimbangan sempurna antara otomatisasi dan tanggung jawab manusia. KSOT menggunakan propulsi senyap dan masto lipat. Sebagai kapal selam, senyap adalah kunci untuk bertahan hidup. KSOT menggunakan motor listrik canggih dengan baterai litium berkapasitas tinggi. Ini menghilangkan suara deru mesin diesel konvensional dan meminimalisir kavitasi atau gelembung udara di baling-baling yang menjadi sumber utama kebisingan kapal selam. Operasinya bisa sangat senyap, memberikannya keunggulan stealth untuk misi pengintaian yang bisa bertahan hingga 72 jam. Lalu, apa fungsi tiang tinggi yang sering kita lihat di video, yang terlihat seperti periskop? Itu adalah masto lipat. Ketika KSOT berada di bawah air, ia kehilangan sinyal GPS dan satelit. Untuk menerima perintah misi baru, atau yang paling penting, menerima otorisasi tembak dari komandan, kapal harus naik perlahan dan mengeluarkan tiang lipat ini ke permukaan air untuk mengaktifkan komunikasi satelit dan RF. Setelah perintah masuk, tiang ditarik dan kapal kembali menyelam senyap. KSOT akan diproduksi 30 unit pada tahun 2026. Mengapa harus 30 unit? Ini adalah strategi choke point. Indonesia adalah negara kepulauan yang dilintasi oleh jalur-jalur sempit vital yang dilewati hampir seluruh kapal dagang dunia seperti Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda. Jalur-jalur inilah yang disebut choke points. KSOT-002 akan didistribusikan ke titik-titik ini untuk fungsi pengawasan 24 jam dan sebagai deterrence, efek gentar. Dibandingkan dengan kapal selam berawak yang harganya bisa mencapai 800 juta hingga 1 miliar dolar per unit, biaya per unit KSOT jauh lebih hemat. Dengan anggaran yang setara untuk membeli 1-2 kapal selam berawak, Indonesia bisa mendapatkan armada 30 KSOT yang dapat beroperasi secara terdistribusi dan nirawak, sehingga menciptakan efek pengawasan dan gempur yang jauh lebih luas. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.